dan juga untuk para leadernya. Bahkan business owner pun juga diikutkan trainingnya. Itu aku nemuin banyak banget. Udah 14 tahun di dunia corporate coaching, corporate. Kalau kita ngambil keputusan di momen-momen tersebut, itu pasti hasilnya kurang presisi. Kalau ada orang di perusahaan atau manusia di perusahaan sedang mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan? Satu ya. Nah, cara komunikasi yang efektif itu seperti apa? Biar nyambung, biar atasan kita tuh tahu gitu. Awesome people, kembali lagi di Awesome Indonesia. Kali ini saya mengundang sahabat baik saya. Beliau juga dulu menjadi inner circle dari namanya kelas bawah tangga dari Pak Yandor Indra. Dan kebetulan berkunjung ke Jakarta dan mau menyempatkan waktunya untuk ke sini. Beliau juga adalah seorang coach, corporate coach, sudah mentraining atau menjadi pembicara di berbagai macam perusahaan yang saya rasa sangat berat karena setiap perusahaan pasti customize. Dan mungkin hari ini kita bisa mengambil satu hal atau banyak hal untuk Anda sebagai leader di dunia bisnis, agar kita bisa dapat mengembangkan perusahaan kita walaupun banyak staff kita kali ini adalah Gen Z gitu ya kira-kira. Kita sambut Idrus Putra. Selamat datang Idrus Putra. Selamat datang. Mantap. Ke Awesome Indonesia, ke Motwist Chamber ini. Keren nih. Ya, mantap. Kita walaupun gak sering ketemu tapi kita selalu kontak ya. Selalu kontak-kontakan ya. Karena ya kita dari satu pemahaman yang sama, mungkin bisa dibilang gitu kan. Satu guru lah. Satu guru, satu ilmu ya. Satu perguruan ya. Tapi gini, menariknya adalah selama ini dari sejak pertama kali kita ketemu, terus sampai sekarang, kamu fokus masih di corporate coaching. Iya, nah itu mengenai apa aja sebenarnya corporate coaching itu? Oke, jadi problem dalam dunia korporasi itu kan macam-macam ya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih fokus di SDM-nya. Pengembangan SDM, human development-nya. Jadi how to develop people. Nah, kalau kita membahas developing people itu kan lebih kepada soft skill. Ini area aku ya saya. Soft skill ya. Soft skill-nya. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana seorang leader itu bisa mengarahkan timnya, bisa menggerakkan timnya, bagaimana kita bisa berpikir yang lebih presisi. Itu adalah hal-hal yang biasanya aku sampaikan di kelas-kelas di corporate. Gitu. Oke, berarti soft skill itu mengenai tadi ya komunikasi segala macam itu. Oke. Yang paling susah apa? Untuk ada permintaan nggak biasanya kalau coaching gitu? Misalnya perusahaan minta untuk supaya apa? Dihipnotis anak-anaknya supaya nurut sama saya gitu atau gimana? Ya, kalau di corporate training kan memang biasanya ada permintaan yang customize. Walaupun memang aku pribadi ada modul-modul yang udah dibikin gitu kan. Tapi gimana pun juga sebuah materi itu harapannya bisa berdampak kan. Makanya biasa kita lakuin namanya assessment terlebih dahulu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa problem yang sedang dihadapi mereka pada saat ini? Terkait dengan SDM-nya ya, sumber daya manusianya. Nah setelah itu tinggal kita cari aja modul yang udah punya. Kalau semisal belum ada, itu bisa kita customize tuh. Karena problem setiap perusahaan pasti beda-beda. Nah yang paling menarik apa? Setelah di assessment, ternyata permintaan yang paling menarik atau masalah yang paling menarik selama ini di perusahaan apa? Bagiku ya, sama sih, nggak ada yang wow banget, nggak ada. Serius? Karena gini. Wah berarti perusahaan kita semua standar ya di Indonesia ini masalahnya itu aja gitu. Ya benar, itu lebih ke situ ya. Jadi sebenarnya permasalahan dalam organisasi itu cuma itu aja. Oke, kira-kira itu ajanya apa? Karena aku lebih fokus di human ya, jadi bukan di ke sistemasi bisnisnya atau apa gitu. Permasalahan human tuh cuma di dua hal, berpikir dan berkomunikasi. Apa masalahnya maksudnya di berpikir dan berkomunikasi? Kemampuan orang dalam memahami suatu hal, dalam mengerjakan suatu hal ya, kalau dalam pekerjaan itu penting gak sih? Penting dong, penting, karena yang ngejalanin kan pasti manusia. Ya itu kan? Dia. Gimana bisa berpikir yang lebih presisi, gimana berpikir itu nggak terjebak pada masalah aja, tapi bisa bergeser pada gimana cara memikirkan solusinya. Karena kebanyakan gini ya, ini yang udah aku lihat secara langsung. Kebanyakan orang itu sangat kompeten dalam menceritakan masalah. Tapi tidak semua orang itu kompeten untuk menceritakan apa yang diinginkan atau solusi yang diinginkan. Standar ya, artinya manusia kan gitu juga ya. Banyak kan mereka tahu, karena otak kita cara kerjanya gitu kan, mencari masalah kan. Betul. Untuk dibenarkan itu gitu. kemampuan
alamiah dan primitifnya otak. Oke. Suka dengan hal-hal yang negatif. Jadi makanya kenapa kita perlu berlatih berpikir yang lebih presisi, tujuannya untuk itu. Karena problem solving, kalau kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan, itu kan kita perlu tahu dulu pada keadaan seperti apa kita tuh bisa berpikir lebih jernih. Oke. Kan nggak semua keadaan kita bisa berpikir dengan jernih. Contoh nih, saat kita lagi sakit gigi, bisa nggak kita berpikir jernih? Ya, Nggak bisa, susah. Karena sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Kebalik ya, sakit hati. Lebih baik nggak sakit dua-duanya. Gimana? Kan kamu juga suka nyanyi terus tuh. Oke, anyway, Idrusnya juga suaranya bagus banget ya. Jadi dulu pernah main sama Pak Yan juga ya, Pak Yan Indra ya, main band ya. Luar biasa lu. All in package lu. Oke, lanjut tadi gimana? Sampai mana? Nggak, untuk cara berpikir untuk masalah problem di perusahaan. Jadi, kan cara berpikir dan itu tadi. Oke. Nah, nggak semua keadaan kan kita bisa berpikir dengan jernih. Oke. Pada keadaan apa kita tuh bisa berpikir dengan jernih. Oke. Jadi ada beberapa memang ya, kalau misal aku bawain training di perusahaan itu, ya ada pendekatan-pendekatan lebih ke arah situ. Gimana seorang leader tuh mengambil keputusan. Karena ketika mengambil keputusan itu kan hal yang sangat penting banget ya, Sa. Nggak bisa dong kita ngambil keputusan saat kita itu sedang diselimuti oleh keadaan emosional yang sangat intens gitu kan. Kita dalam kemarahan, kita dalam kesedihan, kita dalam kebingungan. Kalau kita ngambil keputusan di momen-momen tersebut, itu pasti hasilnya kurang presisi. Kalau ada orang di perusahaan atau manusia di perusahaan sedang mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan? Satu ya, relax. Nah pertanyaannya how to relax itu kan menjadi PR untuk semua orang, Mbak. Ya kadang kita sering ngomong ke orang gitu, udah relax aja, santai aja gitu kan. Nah pertanyaannya how to relaxnya? Gimana cara relaxnya? Orang gua lagi ada masalah nih, gimana cara? Lu suruh gua relax nih, ada masalah tapi, nah biasanya paling gampang apa cara untuk relax? Cara untuk relax, gini. Kalau kita lagi meeting sama tim, kita dalam keadaan yang under pressure gitu ya, emosi bergejolak dan sebagainya, itu pasti kita susah untuk berpikir. Cara untuk biar kita tuh bisa menghadirkan pikiran yang lebih jernih, ini aku belajar namanya coherence breathing. Nafas koheren. Gimana itu? Jadi nafas koheren gini, antara tarikan nafas dan hembusan nafas itu hitungannya sama, Sa. Misal ya, contoh kita tarik nafas 5 hitungan, buang nafas 5 hitungan juga. Tapi nggak ada yang ditahan. Jadi kan kadang kita tarik nafas, ada ditahan, terus buang nafas, ditahan, tarik nafas. Wah ini menarik nih. Coba kita coba yuk, Coba ya. Supaya bisa podcast ini relax gitu kan. Sebenarnya gini. Kalau kita melakukan coherence breathing, itu bukan cuma relax. Tapi keadaan kita itu memang benar-benar koheren. Koheren adalah di saat antara otak dengan jantung kita itu sinkron. Selaras, align. Berapa lama melakukan itu? 3-7 menitan lah. Oke, berarti 5 detik kayak misalkan tarik nafas 1, 3, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Dan ada catatannya lagi, bukan cuma sekedar tarik nafas, buang nafas, tapi nafasnya itu lambat, pelan, dan dalam. Oh harus dalam gitu ya? Jadi gini, kalau misalnya kita 5 hitungan, contoh nafas 5 hitungan ya, 1, 2, 3. Turun 5, 2, 1. Nah, kalau kita nafasnya, ini nggak bisa 5 hitungan tuh. Nah kecenderungan orang ketika lagi tegang itu pasti nafasnya cepat ya. Karena adrenalinnya. Itu udah sistem metabolisme tubuh kita lah ya. Nah, secara neurologis. Tapi menariknya adalah nafas coherence tadi akan mengembalikan awareness kita terhadap diri kita kan. Untuk mengembalikan kontrol kembali pada diri kita sehingga kita bisa tenang kan melihat segala sesuatunya. Betul. Oke, jadi untuk supaya pikiran kita bisa tetap tenang, bisa tetap inline, koheren, selaras dengan diri kita, pikiran dan perasaan kita, untuk agar terjadi keputusan-keputusan yang baik di hari itu gitu minimal, itu kita bisa melakukan coherence breathing tadi. Betul. Luar biasa. Ini diajarin juga nggak kalau misalkan pelatihan di corporate gitu? Tergantung requestnya, apa yang mereka butuhkan. Nah, pertanyaan saya gini, biasanya ternyata setelah akhirnya melalui coaching ke corporate, yang kalau kamu pada saat coaching ke corporate itu yang harusnya di coaching itu sebenarnya lebih perlu staffnya
Atau sebenarnya leader-leadernya? Dua-duanya. Jangan gitu lah. Serius. Ini demokratis banget lu. Enggak, jadi gini, memang kebanyakan kalau yang request training kan pasti dari direksi kan lah ya. Dari orang-orang HR gitu, HC gitu ya. Yang mana mereka kan sebenarnya adalah pimpinan juga gitu kan. Mereka memberikan training untuk timnya gitu. Contoh gini lah. Ada sebuah perusahaan menginginkan biar timnya itu bisa punya kemampuan resilience yang bagus gitu kan. Ketahanan yang bagus. Lebih bisa tough gitu kan menghadapi apapun gitu ya. Yang menjadi problem adalah ketika aku udah training mereka, udah mengkondisikan mereka, tapi lingkungannya, semisal dari pimpinannya tuh, itu mereka nggak melakukan perubahan. Mereka masih menggunakan cara-cara yang sama dalam berkomunikasi dengan timnya. Jadi cara nekannya itu masih sama gitu loh. Dan mengharapkan hasil yang berbeda. Betul. Kata Einstein adalah sebuah kebodohan melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Betul. Dan itu dilakukan biasanya oleh leader ya. Betul. Makanya, tapi gini, cukup banyak perusahaan yang udah care ya terhadap timnya dan juga untuk para leadernya. Bahkan business owner pun juga diikutkan trainingnya. Itu aku nemuin banyak banget. Udah 14 tahun di dunia corporate coaching, corporate training. Ya makanya kita bongkar semua di sini. Corporate itu sebenarnya gimana sih? Antar corporate kan kita penasaran juga dong. Kan perusahaan sama perusahaan tuh biasanya penasaran kan? Benar. Pengen tahu mereka tuh masalahnya apa, sama nggak kayak kita. Kita udah doing well, nggak lebih dari mereka, nggak gitu dan sebagainya gitu kan. Dan masalahnya memang di cara berpikir, cara untuk mendelegasikan ke bawah gitu. Nah, itu komunikasi nanti. Komunikasi, Berarti artinya masalah yang selama 14 tahun kamu coaching corporate ini, masalahnya sebenarnya hampir-hampir sama semua ya? Hampir sama semua. Kenapa ya? Kok bisa hampir sama? Karena itu adalah manusia. Manusia problemnya cuma itu aja sih. Cara berpikir dan komunikasi. Problem dalam organisasi pun juga sama. Yang terkait dengan human-nya ya. Kemampuan berpikir, komunikasi. Makanya sekarang mungkin orang ada AI itu merasa, wah kayaknya lebih gampang nih nanti. Karena saya tidak perlu lagi ngatur manusia. Saya tinggal ngatur mesin gitu mungkin ya. Iya, arahnya bisa ke situ sih. Karena ngatur manusia lebih susah mungkin ya. Nah cuman gini, pertanyaan saya adalah ini kan dunia udah mulai tahu tentang AI. Nama judul podcast ini juga singkatannya AI gitu kan. Dan podcast ini sebenarnya ditujukan untuk 2045 Indonesia Emas, 2045. Dan Idrus Putra salah satu yang akan membawa kita juga ke 2045 emas. Amin ya Allah. Karena Anda adalah orang yang melatih atau meng-coaching orang-orang yang sekarang bekerja di perusahaan, yang which is perusahaan itu kan untuk negara juga sebagai pemasukan dan sebagainya kan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana untuk supaya karena di perusahaan itu yang paling dibutuhkan kan memang tadi ya teamwork, terus delegasi segalanya gitu kan. Gimana caranya untuk menjadi lebih daripada perusahaan lain, untuk mempunyai super team yang lebih baik daripada perusahaan lain sehingga kita bisa overcome perusahaan yang lainnya, supaya bisa outsmart perusahaan yang lainnya. Bisa punya super team yang lebih daripada yang lainnya, yang lebih, paling solid, paling mau berpikir, paling resilience dan sebagainya. Kita bahas di yang standar dulu aja ya. Baru nanti kita naik. Biar ada perbandingan. Ini yang menjadi kunci awal ya. Kita pernah atau bahkan sering dengar jargon the right man in the right place. Sering banget kita dengar itu. Kalau dalam sebuah organisasi, dalam perusahaan, agar kita bisa mendapatkan the right man in the right place, itulah dengan orang itu diwawancara, di assessment, waktu melamar pekerjaan, waktu interview rekrutmen. Nah, pada saat rekrutmen itulah ketika organisasi dia tahu job spec dan job desk-nya, dia akan mencari orang yang selaras dengan dua hal tersebut. Gitu kan. Sehingga ketika dia dapat orang yang tepat, maka dia sudah dapat default-nya tuh untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan jabatan atau posisinya. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita geser bagaimana bisa punya super team. Jadi gini, yang aku temui kebanyakan ya, antara visi organisasi atau perusahaan dengan visi individu yang ada dalam sebuah perusahaan itu nggak align, itu nggak selaras. I see. Contoh gini ya. Iya, dan ini banyak banget loh. Yang tujuan individu dari staff itu sendiri, karyawan itu tidak align dengan perusahaan.
Aku kasih gambaran gini ya. Katakanlah sebuah bis itu adalah itu adalah kendaraan. Bis ini punya tujuan katakanlah ini ke Surabaya. Bisnya itu punya tujuan ke Surabaya. Penumpang yang naik dalam bis tersebut yang berangkat dari Jakarta misalnya, Jakarta ke Surabaya. Apakah semua penumpang yang naik di Jakarta itu semuanya tujuannya adalah Surabaya? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ada yang turun di Jogja, atau mungkin di Solo, atau mungkin semakin ke timur semakin sampai akhirnya di Surabaya. Nah itu sama dengan yang terjadi dalam organisasi. Wah, nice. Analogi yang bagus. Malah justru kebanyakan penumpangnya, artinya orang-orang di dalam perusahaan itu tujuannya bisa jadi masih belum sama seperti tujuan bisnya itu tadi. Tujuan utamanya, tapi dia punya tujuan lain boleh dong. Yang turun di mana. Nah, yang menjadi problem adalah ketika semisal nih kita dalam satu bis ya, tujuannya ke Surabaya. Aku tujuanku ternyata cuma sampai Jogja. Tujuanmu adalah Surabaya. Aku udah nyampe nih di Jogja. Terus aku bertingkah. Aku ngeriwahin, aku ngerasain orang-orang yang mau belum turun di Surabaya. Turun sini lah, ngapain nyampe sana sini aja. Itu kan jadi problem kok dalam perusahaan. Nah, artinya yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan alignment antara visi organisasi atau perusahaan dengan tim kita. Jadi pukulin bareng-bareng yang mau turun ke Jakarta, kita ajak ke Surabaya gitu atau gimana? Bukan. Bukan. Siapa tahu gitu. Jadi dikasih kesadaran gini. Kamu boleh turun dimanapun, ya kan? Karena setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing. Tapi bis ini, perusahaan ini punya tujuan yang besar. Ketika kamu sudah sampai di titik tujuanmu, bantulah yang lain agar mereka bisa mencapai tujuannya yang mungkin lebih jauh daripada kamu. Kasih support. Jadi attitude-nya juga mesti harus kita, tapi masih di gerbong yang sama nih ya. Bukan berarti dia turun di Yogyakarta itu resign gitu, bukan berarti itu kan. Kan namanya bis kan trayeknya kan Jakarta Surabaya kan PP Nanti pas balik dia naik lagi gitu kan. Berarti artinya itu perannya siapa untuk supaya orang Jogja ini jadi orang Jogja dong. Orang yang turun di Jogja ini jadi ya tetap behave lah. Arti kata dia tetap supporting orang-orang yang tetap melakukan perjalanan. Itu tugasnya siapa? Leader atau memang seluruhnya harus ikut atau gimana? Karena tidak semua tim kita itu punya kesadaran di arah tersebut. Dan untuk teman-teman yang udah lihat podcast ini ya, artinya minimal sudah tahu dulu ya kan. Kita sebagai seorang leader atau mungkin kita sendiri sebagai seorang karyawan dalam suatu perusahaan, kita perlu punya kesadaran tersebut bahwa tujuanku boleh jadi berbeda dengan tujuan teman-teman atau penumpang yang lain. Dan ketika aku sudah sampai di tujuanku terlebih dahulu, maka aku akan membantu apapun yang bisa aku bantu untuk teman-temanku agar mereka bisa mencapai tujuannya, agar perusahaan ini bisa mencapai tujuannya. Tapi nggak harus kan dia boleh diem aja juga boleh dong. Diem aja udah ngebantu. Udah ngebantu, Cuma yang kita butuhkan adalah kalau kita mau menuju super team, kontribusi apa betul. Yang bisa kita berikan untuk tim kita, untuk teman-teman kita. Gitu saja. Artinya leadernya juga harus menggerakkan supaya dia tetap berkontribusi dong. Iya. Luar biasa. Makanya ditanya gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi komunikasi antar manusia yang ada di perusahaan itu sangat-sangat perlu sekali. Nah, ada bedanya nggak sih komunikasi yang dilakukan antar leader ke bawah, leader ke leader, dengan staff ke staff gitu, atau staff ke leader udah pasti beda dong cara ngomongnya. Ada perbedaan komunikasi nggak sih yang harus diketahui oleh para pekerja gitu di perusahaan? Ada. Oh ya? Ada. Jadi nggak yang maksudnya bukan gini loh, cara komunikasi itu bukan yang harus hormat ke atas. Sorry ini nggak ada spill, boleh di spill nggak? Boleh. Boleh. Jadi ini yang apa dulu nih, antar leader atau leader ke tim atau tim ke leader? Gini, atau kita coba dari bawahan ke atasan dulu. Cara efektifnya untuk biar kita bisa mencapai tujuan kita di perusahaan tersebut. Karena kan jadinya individu dulu dong, baru perusahaan kan. Nah, cara komunikasi yang efektif itu seperti apa? Biar nyambung, biar atasan kita tuh tahu gitu. Ini baru aja kemarin aku bahas. Karena memang kedatanganku di Jakarta memang ada training dan ini sempat terbahas juga.
salah satu kemampuan pentingnya, sebuah skill penting yang perlu dipelajari, dimiliki oleh semua tim kalau mau berkomunikasi dengan leadernya, dengan pimpinannya, itu adalah komunikasi asertif. Asertif, apa itu? Jadi gini, silakan dijelaskan. Seorang pimpinan, seorang leader ngasih tugas sama timnya. Oke. Terus, oke, kamu kerjain ini, gitu kan. Terus si tim bilang, oke, siap Pak, oke, noted, gitu kan. Oke. Ya. Pertanyaan adalah apakah tim tersebut ketika ngomong oke, siap Pak, laksanakan 86 noted, itu benar-benar paham dan tahu. Itu masalah leader kadang. Masalahku juga kadang kalau lagi ngasih tahu tuh, oke, siap noted, dan ketika dicek ternyata nggak senoted itu gitu. Nah, itu kan problem. Itu kan problem. Nah, yang kalau dalam komunikasi asertif gini, kita tuh lebih terbuka, kita tuh jujur. Menyampaikan apa adanya. Kalau kita bisa ngomong bisa, nggak bisa ngomong nggak bisa. Ini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas kan. Jangan sampai nggak bisa ngomongnya bisa. Oke. Karena gini, ada kecenderungan juga saya. Mau bener atau salah, pimpinan tetap marah. Ada kan ya? Iya. Jadi kita jujur itu pimpinan marah, kita nggak jujur itu pimpinan marah. Ya, udah, tapi sebenarnya kalau kita amati, saat kita nggak jujur itu justru menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Ya. Kamu kemarin bilang noted, kamu bilang siap Pak gitu. Kok hasilnya gini? Benar, gitu kan. Benar. Kalau memang nggak bisa, bilang nggak bisa. Karena kita mengharapkan ada sebuah pemakluman lah. Atau kalau memang kita benar-benar jujur nggak bisa, setidaknya ada hal yang akan dilatihkan kepada kita dari pimpinan. Ada informasi, ada strategi yang bisa kita lakukan, ada cara berpikir yang bisa kita pilih. Ya. Ketimbang menotetkan si pimpinan sehingga kita nggak dapat ilmu baru, malah kita disalahin nanti dimarah-marahin gitu ya. Nah, permasalahan dalam komunikasi seperti ini adalah gini. Ntar kalau aku ngomong gini, Pak Bos gimana ya? Malah nambah kerjaan ntar. Itu kan sebuah imaginer problem. Ya. Karena problem ada dua, ada real problem, ada imaginer problem. Dan itu yang imaginer. Nah, itu imaginer problem itu perlu di-clearkan dulu. Ya. Nah, ketakutan, kekhawatiran terhadap kalau aku ngomong gini gimana, ngomong gitu gimana, itu akan selesai di saat kita dalam komunikasi asertif ya, kita itu sudah mempersiapkan, kita tuh benar-benar siap dengan konsekuensi apapun yang akan muncul. Karena gini prinsipnya, dalam komunikasi asertif itu kita tuh nggak ada niatan untuk mencederai hati orang lain, kita nggak ada niatan untuk mencederai hati pimpinan kita. Kan kita mau nanya istilahnya, Pak, yang mana nih? Misalkan disuruh kamu selesaikan ya tugas ini, nanti harus selesai kelar malam ini. Misalkan gitu kan. Oke Pak, siap, noted, biasanya gitu. Tapi ini kita gimana? Nanya gitu maksudnya, Pak, gimana contohnya? Misalnya harus apa nih? Ini timnya ya. Pak, ada bagian yang saya belum tahu nih Pak. Ada hal yang saya belum paham nih Pak. Ini kalau semisal nanti saya ketemu hal seperti ini, boleh Pak saya dikasih masukan Pak? Atau misalkan Pak, nggak mungkin Pak selesai sampai jam segini malam ini gitu. Bisa. Itu boleh ngomong kayak gitu? Boleh. Atau boleh tanya balik nggak ke bapaknya, Pak gimana caranya untuk saya selesai malam ini ada sekian banyak bab gitu. Nah itu, jadi yang perlu kita sampaikan adalah fakta. Contoh gini, Pak ini ada hal ini yang belum selesai Pak. Akhirnya kan orang perlu bisa apa ya, pernah tahu Eisenhower Matrix gak sih? Mana yang harus dikerjain sekarang, urgent and important. Akhirnya kita bersama dengan leadernya sama-sama untuk ini gimana cara untuk menyelesaikan, jadi bareng-bareng dong. Nggak sendirian kita mikir untuk cara nyelesainnya gitu ya. Pak ini tuh ada hal lain yang sifatnya lebih urgent. Ya. Itu perlu disampaikan. Got it, noted. Tapi kan aku nanya tadi ya. Sekarang yang menarik dari leader ke bawah harusnya seperti apa? Cara untuk memberikan tugasnya berarti. Supaya nggak cuma noted doang. Klarifikasi. Jadi dengan bertanya, dengan ditanya gitu ya. Jadi kayak semisal itu, kamu kerjain ini, selain aku laporannya tanggal sekian atau jam sekian gitu kan. Siapa noted Pak. Sebelum kita selesai nih ngobrolnya, aku pengen tanya dulu nih. Kira-kira dengan cara apa yang efektif kamu akan mengerjakan hari ini? Menurutmu cara efektif apa yang bisa kamu lakukan? Semacam coaching ya? Iya. Coaching lebih luas, lebih dalam dibandingkan apa namanya? Kalau tadi asertif, kalau yang ini klarifikasi. Klarifikasi untuk mengklirkan sebuah informasi. Karena gini, ketika tim kita bilang, siap Pak. Nah, apakah kita benar-benar tahu dia tuh siap di area mana, di bagian mana? Apakah siap secara sumber daya yang dia miliki? Dia mungkin siap. Tapi waktu mungkin dia nggak siap. Kalau misalkan bawahannya akhirnya jawab, ya Pak saya usahakan. Apa yang harus dilakukan oleh leader? Ya sama.
usahakan itu kan kalimat yang masih bias banget ya. Usaha yang macam apa, Cok gitu. Boleh ya? Enggak boleh ya? Takut tuh malang ya. Iya. Ini biasanya kita bahasa Jawa soalnya. Oke. Jadi gimana leader kalau misalnya nemu, kan misalnya kita udah kasih tahu nih, yang bisa udah klarifikasi nih. Kamu kerjakan ya ini bla bla bla. Oke, siap Pak, noted. Kamu tahu caranya? Insya Allah Pak, saya kerjakan. Itu kejar lagi tuh. Oke, misalnya boleh ceritain nggak? Boleh ceritain gitu. nggak? Kamu gimana cara ngerjainmu? Ya kita usahain Pak, nanti kita pakai cara ini itu. Nah, kita perlu menspesifikkan kata atau kalimat yang sifatnya itu masih abstrak atau general. Ya. Berarti leader harus punya kemampuan itu. Oke, istilahnya dalam NLP itu mencang down ya. Iya, clarifying. Clarifying ya. Kira-kira apa? Jangan sampai kita di cang up lah sama betul, bawahan gitu kan. Oke, nanti Pak kita kerjakan gitu. Iya. Kita siapkan. Okay. Itu kan kalimat kata-kata yang sangat abstrak gitu loh. Saya usahakan. Saya kerjakan. Dan itu staff nggak apa-apa ya, bawahan nggak apa-apa. Kalau seorang leader misalkan malah mau nanyain gitu gimana caranya, malah ngerasa apa sih? Kadang staff itu, kadang leader kan bingung nih. Staff tuh kalau saya tanyain lebih detail itu nganggapnya kayak nambahin kerjaan atau gimana sebenarnya? Aman nggak leader melakukan itu? Klarifikasi tadi. So far aman sah. Kecuali mungkin bawahannya emang nggak niat kerja kali ya atau gimana? Betul. Okay. Karena gimana pun juga komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi. Ketika komunikasi itu nggak clear, ketika komunikasi itu nggak beres, maka organisasi juga akan nggak beres. Ya. Dan ngomong-ngomong kita sedang lagi buat pelatihan ya, mini course namanya Pivot. Yes, okay. Persuasion, influence, vision, optimization, terakhir transformation. Yeah. Jadi ini harapannya adalah untuk bisa memberikan value ke leader maupun ke anggota untuk membentuk super team, dan kata pertamanya P, persuasion. Komunikasi. Di situ gimana cara kita untuk mempersuasi. Betul. Kira-kira yang mau dibagikan apa sih di Pivot itu? Aku kan lebih fokus di human-nya kan. Kalau Reza nanti lebih di bisnisnya. Bisnisnya, iya. Karena antara human dan bisnis itu kan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya artinya good cop, bad cop lah. Oke. Nah, persuasi itu lebih kayak gini ya. Persuasi itu kan cara yang kita pilih untuk menyampaikan informasi. Oke. Cara yang kita pilih untuk menyampaikan informasi. Walaupun sebenarnya gini, leader tuh nggak ada bilang gini, leader tuh nggak perlu persuasi. Dia tuh bisa memanfaatkan positionnya untuk udah nyuruh aja kasih perintah gitu kan. Padahal yang aku amati, yang aku rasakan, yang aku alami juga, komunikasi yang persuasif itu jauh lebih ngena di hati. Karena kalau kita bilang persuasi kan sangat luas. Sentuhan yang beda yang bakal kita kulik, kita eksplorasi di Pivot adalah emotional persuasion. Ini buku keempat. Udah berapa buku sih kamu? 5. Dan itu cetak dong, bukan e-book ya? Cetak semua. Ada yang masuk Gramedia nggak? Ada yang kan? 2. Itu udah. Dan itu biasanya kalau misalkan aku ke Gramedia buat anak-anak, aku lagi ajak anak-anak, biasanya aku suka sombongnya gitu. Ini lihat tuh temannya papa penulis buku loh gitu. Ada tulisan Idrus Putra gitu, luar biasa. Miracle of Hypnotic Ada 5 Persuasion. Ya? 5. Yang masuk Gramedia berapa? 2. Oke. Yang 3 self publishing. Dan yang persuasion, emotional persuasion tadi buku ke-5. Buku ke-4. Oh, buku ke-4. Buku ke-5 Slam kemarin. Sales as more. Itu sebenarnya penting banget tuh. Oke. Pelan-pelan kita bagi cicil aja. Jadi persuasi yang mengandung emosional. Ini benefitnya apa? Untuk mempermudahkah leader dalam menjalankan delegasi dan sebagainya, atau apa benefit utamanya? Ketika seorang leader menyampaikan suatu pesan, suatu informasi, biasanya ada keluhan gini, kan kemarin aku udah ngasih tahu kamu, kok kamu nggak paham sih? Goblok gitu. Tolol. Jadi level komunikasi masih di-inform tuh. Just untuk menyampaikan informasi. Iya. Udah kayak radio aja kita ya, menyampaikan aja kan. Persuasi itu harapannya nanti dengan emotional persuasion, karena yang disentuh itu adalah hatinya. Kalau kata Ari Lasso, lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Selesai kan sampai akhir? Udah. Enggak, terbawa loh. Karena lagu itu kan salah satunya menurut guru branding saya juga, Pak Bi Subiakto.
lagu itu langsung nyerang ke hati, ke perasaan Busuk gitu kan. gitu ya? Iya, karena iklan-iklan juga banyak kan akhirnya pakai lagu kan. Oke. Apakah leader harus menyanyi untuk sih. mengirimkan delegasi? Bukan gitu ya? Enggak. Jadi ya gini, kita perlu paham tentang basic emotionnya orang. Orang itu gini, karena pada dasarnya orang itu kan senantiasa mengambil keputusan berdasarkan emosinya. Oke. Karena gini ya, kita merasa bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan logika, padahal enggak. Selalu ada peran dari emosi. Selalu. Selalu. Jadi gimana? Rocky Gerung pun juga yang ngomongin logik terus itu pasti ada emosinya dia. Pasti. Oke. Manusia nggak akan pernah bisa terlepas dari emosi. Karena kan kayak paralel gitu sih. Kerjanya kan kita nggak pernah tahu kapan logika kita yang benar-benar berperan, kapan emosi yang benar-benar berperan. Nah makanya karena emosi ini sebuah pendekatan yang sangat bagus banget, efektif banget, cocok banget untuk menggerakkan orang. Ya maka yang disentuh adalah emosinya. Boleh di-spill satu nggak skrip dari emotional persuasion itu seperti apa? Bukan lebih ke skrip sih, San. Artinya maksudnya contoh kalimatnya gitu. Menggunakan kata-kata apa mungkin untuk menjadi emotional persuasion, bukan cuma sekedar information. Oke, jadi sebuah pesan itu perlu di-attach dengan apa yang disenangi oleh seseorang. Contoh semisal, Reza kan juga seorang ayah gitu kan. Ya. Oke, seorang ayah dimanapun pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Ketika semisal nih ya, contoh, aku pingin Reza itu melakukan suatu hal baru yang belum pernah Reza lakukan sebelumnya. Gitu. Yang mana nanti semisal itu bisa menjadi sebuah bisnis baru, ada income yang lebih gede semisal gitu ya. Jadi hal pertama yang aku sentuh adalah keluarganya Reza dulu. Oke. Jadi perlu tahu dulu ya secara personal. Karena gini, kita akan lebih mudah mempengaruhi orang, mempersuasi orang kalau kita tahu minimal backgroundnya, apa yang penting bagi orang tersebut. Oh, berarti di pivot ini nanti aku bisa bagiin cara untuk baca pikiran terus. Oh iya dong. How to mind reading as a Iya magician, dong. gampang banget cara mind Iya. reading. Kita mind reading dulu, dianya seperti apa, baru kita persuasi dia dengan emosional tadi. Betul. Aku yang bukan magician aja bisa kok main reading. Ya kan. Karena memang ada caranya. Kan kita sahabatan. Kita tahu caranya. Ada caranya memang. Dan Oke, ini yang oke. bakal kita bagiin juga. Oke, luar biasa, luar biasa. Wah, gila ya. Maksudnya harus itu dan itu penting banget ya karena Penting. Perusahaan itu dijalankan oleh manusia-manusia sehingga manusia-manusianya yang harus bagus dulu ya, bukan peralatan-peralatannya ya. Iya. Dan diharapkan tujuannya adalah ketika corporate coaching itu. Jadi gini, kamu kan corporate coaching kan. Setelah kamu coaching itu apa yang diharapkan? KPI-nya apa setelah mengikuti coaching biasanya? Itu akan kembali ke setiap organisasi. Mereka punya targetnya masing-masing dan mereka yang mengukur biasanya. Jadi memang ada pilihan untuk di tempatku itu untuk melakukan assessment yang berikutnya. Karena untuk pengukuran hasil belajar itu memang ada gitu kan. Oke. Tapi nggak semua perusahaan, nggak semua organisasi itu melakukan hal tersebut. Tapi minimal gini yang perlu disentuh pada saat sesi training ataupun coaching, sesi training lah ya. Ada hal baru yang mereka ketahui, ada kemampuan baru yang bisa mereka lakukan, dan yang ketiga adalah mereka tahu bagaimana cara menggunakan hal tersebut dalam pekerjaannya. Ya. Udah itu aja. Makanya di setiap training pasti akan ada sesi tanya jawab gitu kan, untuk mengikat pemahaman peserta terhadap apa yang sudah dieksplorasi dalam pelatihan. Oke, nice. Dan itu selalu diperlukan ya, karena orang-orang tuh kadang kalau dikasih tahu investasi itu leher ke atas, mereka ngerasa kayak ngapain? Kita bisa ambil dari YouTube, kita bisa ambil dari TikTok, bahkan beberapa sudah punya kamus TikTok gitu. Kata TikTok gini gitu kan, malah percaya sama sosial media gitu. Kenapa orang mesti ikut coaching menurut seorang coach? Kenapa gini? Seorang coach pun perlu coach. Setuju. Seorang coach itu perlu coach. Karena gini, kita nggak akan pernah bisa melihat blind spot kita. Orang lain yang bisa. Dalam hal ini seorang coach yang bisa membantu untuk melihat blind spot dari diri seseorang. Kalau orang Jawa bilang kan kayak iso ndelok citoke dhewe. Iya. Kita sendiri. Nggak bisa lihat. Yang bisa siapa? Orang lain. Ya, sama. Nah, tugas seorang coach adalah yang pertama, salah satunya adalah ya membantu coaching-nya, orang yang di coaching itu untuk melihat blind spotnya, melihat ruang kosong di dalam dirinya, titik butanya,
Sehingga ketika itu sudah tersentuh, itu sudah tereksplorasi di sana, orang bisa bertumbuh. Oke, apa yang kamu pikirkan ketika ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu milik Tuhan, jadi ngapain kamu cuanin gitu istilahnya, ngapain aku harus bayar? Oke, aku bayar dulu aja, aku ikut dulu aja, begitu aku berhasil ntar baru aku bayar. Menurut Coach Idrus Putra seperti apa? Ini sebuah hal yang umum yang cukup aku temui ya. Kalau memang ini kita sepakat lah ya bahwa ilmu dari Tuhan. Dari Allah lah kalau dalam agamaku ya. Ilmu itu dari Allah. Kenapa kita harus bayar? Kalau nggak mau bayar langsung minta sama Allah. Ngapain kita? Betul. Langsung ke the greatest source-nya gitu kan. Langsung minta, coba berdoa gitu. Ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengcoaching tim hamba. Ya, dan itu boleh-boleh aja dong. Boleh, nggak salah. Nggak salah. Boleh. Bisa jadi memang Allah akan menggerakkan dia dengan cara-cara mungkin dia nggak tahu untuk bisa ketemu. Pertanyaannya adalah, kalau kita berdoa kita nggak boleh nagih waktunya kan, Sir. Suka-suka Allah aja. Ngabulinya kapan? Nah, karena sudah ada kesempatan di depan mata. Ada nih cara-cara yang bisa dipelajari, yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan super timnya. Pertanyaannya, kalau sudah di depan mata, ada kesempatan, kok nggak diambil? Kan sayang. Ya, atau dengan kata lain, ketika berdoa kepada Tuhan seperti itu, Tuhan akhirnya ngasih podcast ini untuk ditonton oleh Boleh Anda. Jadi. Nah, dan akhirnya ini ada jawaban. Kira-kira harus mengikuti yang ini gitu kan. Mengikuti Pivot Business Night Out gitu kan. Luar biasa. Oke. Jadi ketika pivot ini sudah ada di depan mata dan teman-teman sudah tahu bagaimana cara untuk bergabungnya, maka yang perlu kita lakukan adalah gabung aja dulu. Karena kita nggak akan pernah tahu bola ini akan menggelinding kemana. Yang bisa kita upayakan adalah, kalau ini misal di salju ya, kita ambil aja segenggam bola salju, kita gelindingin ke bawah. Dia akan membesar dengan sendirinya. Kecepatannya seperti apa, besarnya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kita pasti punya kemampuan untuk menggelindingkan bola salju tersebut. Ambil bolanya, gelindingkan kemudian, lepaskan. Luar biasa, Idrus Putra. Oke. Guys, awesome people, luar biasa. Saya akhiri di sini aja. Terima kasih. Saya harap nanti Idrus Putra, karena sering banget kamu bolak-balik Jakarta pasti kan untuk coaching perusahaan-perusahaan kan. Dan kita akan punya podcast berikutnya lagi pasti untuk update kira-kira apa yang bisa diperlukan untuk pengembangan perusahaan di Indonesia. Dan seperti biasa, saya Reza Alfuego dan saya Idrus Putra. Seperti biasa, awesome people, keep awesome. Luar biasa. Thank you.